Argentina harus bersusah payah untuk kalahkan Mesir di babak 16 besar. Sementara Swiss akhirnya lolos ke babak perempat final setelah 72 tahun menunggu. Dan langsung saja kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Bung Tommy Welly atau biasa kita panggil dengan Bung Towel. Selamat siang Bung Towel. Selamat siang, Mas Beni, sehat? Sehat. Bung Towel, ini kita lihat tadi malam pertandingan cukup seru ya. Ya. Dan Mesir sudah hampir menang sebetulnya 2-0. Tapi hingga ke menit 79 kenapa tiba-tiba berbalik akhirnya kalah 3-2. Ini kalau menurut Bung Towel apa yang menyebabkan Mesir tidak bisa mempertahankan kemenangannya? Ya, artinya kalau mau ikut dalam emosional sentimen, ya kalau pelatih Mesir wajar ya. Ya kan emosional sentimen. Betul. Ya pasti cenderung kepada unfair gitu kan. Yes. Fair play-nya dinodai, tidak respect dan sebagainya. Tetapi secara kualitas bola saya pikir memang ada situasi yang bisa keluar atau Mesir gagal mengalahkan Argentina karena ada faktor-faktor teknikal lainnya gitu loh. Baik. Messi misalnya yang bikin skor 2-2. Ya orang boleh berpraduga negatif misalnya settingan dan sebagainya. Kalau Argentina nggak bisa bikin gol gimana? Gimana settingannya gitu loh. Betul. Kalau soal wasit overall memang ada beberapa situasi yang menurut saya keputusan wasit menjadi catatan. Baik. Bukan di pertandingan Argentina Mesir aja, bukan. Tapi di beberapa pertandingan lain ada gitu loh. Ada ketidaksempurnaan. Jadi perlu penjelasan yang sangat lebih dalam teknikal terkait kenapa VAR gak terlibat di momen Mohamed Salah misalnya. Kenapa gol kedua Mesir dianulir, kenapa VAR di situ muncul terlibat. Nah itu harus ada penjelasan teknikalnya gitu. Baik. Supaya nggak menjadi mislead di publik atau di netizen, di penggemar bola. Baik, Bung Towel kalau kita lihat statistik pertandingan bagaimana menurut Bung Towel? Ya saya pikir sekarang sepak bola jarak antara Argentina dengan reputasi, dengan sejarah, dengan gelar juara yang mereka miliki 3 kali, 78, 86 dan kemarin 22. Walaupun Mesir belum pernah, jaraknya kan udah tipis-tipis. Betul. Ini yang sepak bola modern, perbedaan kualitas di antara negara-negara peserta, terutama di babak seperti 16 besar, itu udah makin tipis. Gitu loh. Contoh, Argentina begitu kerepotan menghadapi Mesir. Benar. Mesir begitu berani, percaya diri, main nggak penakut duduk di bawah ya. Duduk di bawah itu parkir bus gitu. Enggak, dia main solid menurut saya sih. Organisasi bagus, serangan balik bagus gitu loh. Sangat merepotkan. Betul. Dan itu pasti juga akan diakui oleh Scaloni pun dia mengakui kan. Betul. Bahwa tidak ada pertandingan yang mudah. Bahkan kemarin Tanjung Verde juga merepotkan. Sekarang Mesir sangat merepotkan. Betul. Inilah gambaran sepak bola sekarang. Tapi bagaimanapun Argentina punya kartu as gitu loh. Yaitu faktor pembeda namanya Messi. Itu yang membuat situasi bisa berbeda dalam hitungan menit bisa dia bedakan gitu. Contoh gol kedua itu gol yang gak gampang. Betul. Maka komentatornya bilang great teknik gitu. Karena bola seperti itu kalau salah mukulnya, maksudnya salah nendangnya, itu bisa naik bola. Tapi lihat di slow mo Messi kayak di slice bolanya. Jadi bolanya dia kayak kalau pukulan tenis itu di slice gitu. Betul. Sehingga nggak melambung. Itu pun hampir kan. Hampir ya, tapi tetap jatuhnya ke atas. Iya. Kan? Nah, jadi makanya benar itu komentatornya bilang ini teknik yang sangat luar biasa. Karena Messi datang bolanya dia pukul slice itu. Sorry, dia tendang slice. Baik, memang karena kalau salah naik itu bola. Iya, betul. Bung Towel tadi karena sudah menyinggung soal Messi, nah kita lihat Messi. Messi sendiri kalau kita lihat di Piala Dunia sudah banyak rekornya juga. Skor juga, lalu ada banyak yang lain, ada beberapa tadi kita sudah lihat. Tapi sayangnya beberapa penalti yang sudah ditugaskan gagal dieksekusi nih. Nah kalau menurut Bung Towel apakah memang akhirnya nanti Argentina harus cari eksekutor baru nih? Messi udah di level tertentu ya. Saya pikir Argentina berutang banyak pada Messi. Betul. Bukan cuma Argentina, sepak bola dunia berutang banyak. Dia ada di kategori lain yang menurut saya sih nggak perlu didefinisikan. Kalau kita sebagai penggemar bola kita beruntung bisa menyaksikannya. Bahwa ada 2 penalti di pertandingan di Piala Dunia ini gagal. Ya anggaplah nggak ada yang sempurna dalam sebuah ini. Tapi apakah akan dengan gegabah mengganti? Menurut saya Scaloni nggak akan cepat gegabah seperti itu. Baik. Ini kalau kita lihat juga Messi juga di usianya yang sudah 39 juga masih tetap banyak mencetakkan rekor baru begitu ya? Ya, itu yang membuat dia extraordinary kan. 39 tidak seperti 39 lain, dia bermain tentu tidak seperti misalnya
2010, 2008, 2011, 12 gitu loh. Ketika usianya masih lebih muda, dia tidak bermain dengan intensitas seperti itu, tapi dia sangat efektif. Positioning dia, kapan dia harus intensitas tinggi, kapan dia nonton, kapan dia memperhatikan gitu loh. Jadi asis juga. Scanning dia kan bagus banget tuh. Iya. Jadi kalau saya menganalogikan kayak dia bikin map dulu, kayak bikin peta di kepalanya. Situasi pertandingan awal gimana, kan dia selalu bergerak begitu tuh, scanning gitu loh. Baik. Bung Toel, ini kalau kita lihat juga tadi pelatih Mesir, Hossam Hassan ini juga menyebut harusnya dia yang menang karena menurut dia pemain-pemainnya juga bermain sebetulnya lebih baik dari Argentina. Nah kalau menurut Bung Toel gimana? Secara tim ya menurut saya sih. Jadi wajar dia merasa timnya harus menang. Kualitasnya bagus. Yes. Tapi bahwa memang ada gol dia yang dianulir sehingga kemudian skornya 3-2, itu yang menjadi sulit. Dan kita juga nggak bisa bantah dalam kurun di waktu-waktu akhir Argentina bisa membalikan situasi. Yes. Gol-gol jadi contoh bisa gol terakhir dari Enzo Fernandez. Crossing dan sangat mulus sekali. Orang banyak selalu akhirnya membuat sebuah opini negatif, framing lah ya. Yeah. Bahwa ini setting untuk Argentina karena misalnya Messi dan sebagainya, anak emas Messi, anak emas FIFA dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada gol gitu kan juga susah. Betul sekali. Bagaimana men-setting gol seperti itu? Gol dari Romero, gol dari Enzo Fernandez, gol Messi yang nggak mudah itu. Yang saya bilang kalau salah-salah nendangnya naik itu bola gitu. Tapi dengan kecerdasannya di ruang sempit, lawan mau nutup dia masih bisa slice bola itu sehingga masuk. Baik, apalagi juga berarti bisa dibilang kalau Argentina pun punya mental juara yang lebih bagus dari Mesir ya. Seringkali nggak adil memang kalau dalam sepak bola. Inggris Meksiko pun menurut saya sih Meksiko overall main lebih bagus. Lebih punya grit gitu kan, lebih punya intensity, kengototan dan sebagainya. Cuma yang dilawannya kan juga Inggris yang punya karakter, punya reputasi lah, nama besar ada. Jadi dengan seorang Harry Kane, Jude Bellingham, situasi tertentu bisa dia kompensasikan, dia bisa konversasikan jadi sebuah gol gitu. Tapi overall Meksiko main keren menurut saya sih. Nah itulah ketidakadilan sepak bola seperti Mesir merasa hari ini gue lebih bagus daripada Argentina tapi kenapa gue kalah. Dan ketika Hossam Hassan merasa kecewa normal menurut saya sih waktu dia mengungkapkan itu. Bahwa dia tidak akan nonton Piala Dunia lagi emosional. Tapi saya nggak yakin kalau orang bola, insan bola sejati seperti dia harusnya nggak akan nonton bola berikutnya, saya nggak yakin. Mungkin lagi marah aja, lagi emosi. Betul. Berarti kalau dari tadi Bung Toel bilang seperti itu, kira-kira Argentina masih pantas nggak jadi juara tahun ini? Kalau soal pantas ya pantas saja. Yes. Based on quality, misalnya dari 8 tim ini ya, kalau kita bicara tentang kualitas dan juga reputasi yang pernah dibangun tim itu. Prancis, Spanyol, Inggris dan Argentina layak. Satu mereka punya reputasi, punya sejarah, punya karakter di Piala Dunia ini, jadi mereka layak. Tapi apakah yang lain nggak layak? Yang lain pun punya kemampuan. Cuma kalau kita bicara favoritism, berdasarkan reputasi, sejarah dan kualitas bola yang dimiliki sekarang, 4 tim itu punya keunggulan dibanding lawan-lawannya. Gitu loh. Bukan Norwegia nggak pantas. Karena Norwegia, ya contoh misalnya dengan apa yang dia kalahkan Brasil, Haaland, Odegaard, Inggris pasti agak ketar-ketir juga. Tapi disitulah kan tingkat level kehebatan pemain, pelatih itu diuji kan. Betul. Gitu loh. Kayak Haaland itu sekarang menakutkan menurut saya. Apalagi waktu dia bikin gol ke Brasil, 2 gol ke Brasil, selebrasinya yang begitu dingin itu buat saya itu makin membuat dirinya makin menakutkan. Seperti monster gitu loh, monster gol gitu loh. Karakternya kan waktu bikin gol seolah-olah dia diam aja, dingin aja habis bikin gol heading, apalagi gol kedua. Nah, itu kan makin membuat lawan gitu loh. Baik, ini kita lihat juga di pertandingan lain adalah Swiss yang akhirnya bisa menang setelah 72 tahun mengalahkan Kolombia. Nah ini menurut Anda gimana? Tapi lewat adu penalti di situ. Betul, Swiss Kolombia ya head to head yang sangat kuat lah, berimbang lah. Menurut saya sih ini pertandingan yang menarik, hanya beda karakter aja. Swiss itu kalau kita analogikan tim yang rapi gitu loh. Organisasinya rapi, strukturnya rapi, Eropa lah. Mirip produk jam tangannya presisi gitu loh. Jadi sebuah negara yang seperti itu. Itu citranya munculnya seperti itu. Tapi kalau Kolombia lebih passion gitu loh.
Shakira gitu loh, sebuah Tyrian, agresif, tajam gitu kan. Determinasi, individualnya jalan gitu. Jadi lebih eksotis lah. Tapi dua-duanya rame kemarin. Jadi buat saya siapapun yang lolos dari partai ini layak ada di perempat final. Apakah itu Swiss, Kolombia, maka terjadi adu penalti. Nah sekarang buat Argentina, ini sih prediksi. Mana yang lebih, nggak ada sebetulnya yang lebih mudah, nggak ada. Tapi kalau bicara soal lebih disukai atau tidak, ya dia lebih suka ketemu Swiss. Swiss Eropa, rapi organisasinya ketimbang Kolombia yang sudah Argentina hadapi di babak penyisihan CONMEBOL kan. Betul. Sudah ketemu 2 kali. Jadi pasti nggak suka, sebuah tim itu nggak suka ketemu lawan yang sudah berkali-kali ketemu. Oh, iya kan, ada di satu wilayah kan, CONMEBOL, Argentina, Kolombia. Jadi kalau boleh memilih, Argentina lebih memilih lawan Swiss. Lawan Kolombia mereka sudah 2 kali ketemu di penyisihan Piala Dunia kemarin kan. Jadi soal suka nggak suka di situ perannya. Tapi apakah akan lebih mudah Swiss? Enggak gitu loh. Baik. Ini kalau kita lihat nih setelah ini Swiss akan ketemu Argentina lagi, peluangnya gimana? Tetap kalau bicara kualitas, lalu kita melihat bahwa Argentina punya faktor pembeda Messi, itu akan peluang lebih condong ke Argentina. Baik. Bukan berarti Swiss nggak punya peluang gitu loh. Karena kualitasnya udah tipis-tipis seperti yang saya bilang. Mesir udah menunjukkan itu. Kongo udah menunjukkan merepotkan Inggris. Meksiko merepotkan Inggris. Jadi sekarang nggak bisa leha-leha. Apalagi yang di ke-8 tim ini semuanya nggak bisa anggap enteng lawan. Cuma soal selera, selera tadi itu. Alasannya itu tadi, Kolombia udah 2 kali dia hadapi di babak kualifikasi CONMEBOL. Dia lebih seneng lawan yang baru ketimbang lawan yang sudah sering ketemu gitu loh. Baik, ini Bung Toel kita lihat nih dari pertandingan. Bagan Bagan perempat final. Gimana menurut Bung Toel? Prancis, Maroko? Ya Maroko kan Afrika rasa Eropa karena pemainnya lahir besar dan main bolanya di gaya-gaya Eropa, udah dibesarkan Eropa. Jadi kualitasnya Eropa juga. Maroko bisa merepotkan? Ya menurut saya. Maroko akan seperti Mesir waktu lawan Argentina akan merepotkan Prancis. Tapi kualitas Prancis yang sekarang ini buat yang ngerti bola ngeri ini. Anda sebut di depan, mau Barcola di kiri, mau Mbappe di tengah, mau Dembele di kanan, Olise-nya di belakang mereka. Itu siapa yang nggak takut ngadepi kecepatan mereka, determinasi, satu lawan satunya bagus, syutingnya keras. Akselerasi daerahnya cepat. Jadi kalau kecolongan repot lawan-lawan seperti mereka. Belum cadangannya pun masih tajam-tajam. Ryan Cherki. Pilihannya kuat deh mereka. Mau siapa yang Desiree Doué. Ada 6 pemain di depan yang nunggu dimainin sebetulnya. Sama Deschamps. Deschamps yang pusing. Takut salah satunya ngambek kan. Iya benar. Jadi secara kualitas Perancis. Tapi apakah kualitas aja yang menentukan? Enggak di pertandingan hari H. Maroko tidak cukup beruntung karena Saibari juga hamstring strikernya. Tapi apakah cadangannya bikin Maroko lebih jelek? Belum tentu. Jadi overall favoritismenya di Perancis ini. Baik. Kalau secara singkat Spanyol dan Belgia? Kualitas sepak bola Spanyol lah. Spanyol ya. Identitasnya muncul, kemarin juga sudah teruji sama ini. Portugal. Iya, jadi tipis-tipis perbedaannya ini juga sama orientasi sepak bola yang positif menyerang. Tapi saya duga prediksi Spanyol. Prancis, Spanyol di semifinal. Baik. Singkatnya juga Norwegia, Inggris. Inggris sudah 2 kali lawan Kongo, lawan Meksiko. Apakah akan bisa mendapatkan keberuntungan ketiganya? Belum tentu. Apalagi lawannya Haaland. Haaland makin menakutkan seperti yang saya bilang. Ada Odegaard, ada Andreas Soderberg yang dari kiri, ada Nusa itu yang di kiri juga hebat. Jadi kalau Inggris belum cukup stabil, masih up and down seperti kemarin-kemarin, saya pikir itu peluang untuk Norwegia. Jadi Norwegia bisa tim kejutan yang bukan tim unggulan yang lolos ke semifinal. Norwegia di sana. Baik. Ketemu Argentina. Baik Bung Toel, kita akan tunggu bagaimana pertandingan berikutnya, seseru apa. Terima kasih banyak Bung Toel, sehat-sehat selalu. Ya. Jangan kemana-mana, Gempita Bola 2026 akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.